Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Shalom, kembali jumpa dengan channel pribadi saya lewat program Sabar, Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Bapak Ibu yang dikasihi, persiapkan alat tulisnya, persiapkan Alkitabnya. Jika ketika Bapak Ibu belajar bersama-sama dengan saya, dengan menonton video saya ini, Anda merasa diberkati oleh Tuhan, mohon dengan kerendahan hati share kepada setiap teman-teman yang lain, like dan subscribe saya punya channel YouTube agar supaya setiap kali saya menayangkan video-video yang baru, Bapak Ibu tidak ketinggalan dan teman-teman sahabat kita semuanya juga diberkati dengan berkat yang sama. Kita memasuki video yang ketiga dari judul besarnya Hari Tua yang Menakutkan. Kali ini judul kecil video yang ketiga berbunyi Kesepian di Hari Tua. Saudara, kita lihat sekarang firman Tuhan yang saya ambil dari Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai dengan 18 yang demikian bunyi firman-Nya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Saudara, di dalam judul pelajaran berseri, judul besar Hari Tua yang Menakutkan, sengaja saya akan membicarakan dan memikirkan bersama Bapak Ibu sekalian bagaimana perasaan takut itu dihinggapi oleh sepasang orang tua yang memilih dengan keputusan dia tidak hidup bersama atau disertai oleh anak-anak mereka. Mereka mengambil keputusan daripada berselisih, dari terjadi pertengkaran dengan anak-anak, dengan menantu dan lain sebagainya, lebih baik mereka, orang-orang tua ini hidup di rumah mereka sendiri. Saudara, kita lihat kesepian itu bisa terjadi terhadap siapapun orangnya. Apalagi jika tujuan hidupnya salah, maka saya berani pastikan tidak lama kamu akan menghadapi kebosanan di dalam hidup. Engkau akan menghadapi kejenuhan karena engkau memiliki tujuan hidup yang keliru. Saudara, pasangan orang tua yang ngambil keputusan hidup sendiri, tidak disertai oleh anak-anaknya, bisa saja mereka adalah orang yang diberkati dengan kekayaan yang berlimpah, sehingga masih merasa punya power, masih merasa bisa melakukan banyak perkara karena duitnya ada, sehingga tidak dibutuhkan anak-anak menyertai mereka. Saudara, saya katakan tadi, kesepian itu bisa terjadi karena terkait dengan tujuan hidup. Jika engkau ingin menikmati hidup, arti kata menikmati hidup yaitu di hari tua
sudah tidak urus pekerjaan, tetapi hasil kerja semasa muda itu akan dipakai untuk membuat kata orang dunia hatinya happy. Berarti itu akan bicara semuanya tentang soal kedagingan. Engkau akan berusaha memuaskan bagaimana kedaginganmu ini terpuaskan. Kalau punya hobi, salurkan semuanya. Kalau kepengen jalan-jalan, ajak istri jalan-jalan bersama sahabat-sahabatnya. Wisata kemana saja yang mereka suka. Kalau kepengen nikmati makanan, wisata kuliner bersama teman-teman dan lain sebagainya. Pokoknya happy-happy saja, hambur-hambur uang. Nah, saudara, jika ini yang Anda mesti lakukan, itu bicara semuanya soal kedagingan. Saya pastikan suatu hari kelak engkau akan menemui kejenuhan. Engkau akan mengalami kebosanan. Kenapa? Orang ini, manusia adalah orang yang tidak pernah puas dengan keadaannya. Tetapi manusia ketika dia sudah mendapatkan atau mencapai tujuannya tertentu, manusia selalu ingin sesuatu hal yang lain atau hal-hal yang baru. Nah, saudara, lihat aja. Ketika orang sudah pergi kemana-mana, wisata kemana-mana, keliling dunia kemana-mana, makan kemana-mana. Saudara, ingat, firman Tuhan berkata, umur manusia 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Hari kita kembali kepada Sang Pencipta, itu akan tiba. Sebelum orang kembali kepada Sang Pencipta, seringkali diikuti dengan lemahnya fisik kita. Nah, saudara, firman Tuhan ngajar kepada kita, tidak apa-apa tubuh jasmani kita merosot, tetapi tubuh batiniah kita, tubuh rohani kita, itu semakin kuat, semakin meningkat. Kenapa? Karena jika kita dekat sama Tuhan. Tetapi jika konsepnya hanya untuk buat happy-happy, pastilah orang yang demikian semakin hari tidak semakin dekat dengan Tuhan, tapi semakin hari akan semakin jauh dengan Tuhan, akan menimbulkan di hari tua mereka timbul kekeringan. Sehingga kesepian di hari tua itu akan semakin terasa setelah mereka bepergian, habisin duit, habisin tenaga, sakit tua mulai menghinggapi. Kekeringan di dalam rohani mereka berdua akan muncul, sehingga mereka merasakan apa yang mereka lakukan adalah sebuah kesia-siaan. Saudara, ketika orang hidup di dalam kesendiriannya, Tuhan yang adalah Allah yang mengasihi saudara dan saya, seperti Yesaya 46 di video saya yang nomor 2, ternyata Dia adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hidupmu dan hidupku. Termasuk kedua orang tua yang ngambil keputusan hidup tanpa disertai oleh anak-anak. Kenapa? Karena di dalam firman Tuhan ternyata Yesus yang adalah Tuhan menjanjikan penolong yang lain. Oleh karena Dia akan kembali ke surga, Dia menjanjikan ada penolong yang lain. Dan ternyata ketika penolong yang lain itu dihadirkan oleh Tuhan Yesus, dijanjikan menyertai saudara dan saya. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mengerti bahwa di dalam hidup kita sebagai manusia, salah satu yang penting yang kita butuhkan adalah penyertaan, yaitu disertai oleh Roh Kudus, Roh kebenaran,
yang selalu ada untuk menyertai kita, yang selalu ada untuk menuntun kita pada jalan yang benar, yang selalu ada untuk mengingatkan kita akan segala sesuatu yang pernah Kristus sampaikan kepada saudara dan saya, agar supaya kita senantiasa hidup di dalam kebenaran dan tidak melakukan perbuatan dosa. Oleh karena itu, Roh Kudus sengaja dijanjikan untuk menyertai saudara dan saya, dan ayat ke-18 berkata, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu dalam wujud Roh-Nya yang kudus." Itulah yang dijanjikan kepada saudara dan saya sebagai pribadi yang ketiga dari Tritunggal Allah. Saudara, dunia tidak bisa mengenali mereka, tidak bisa melihat Roh Kudus karena dunia tidak mengenal siapa Roh Kudus itu, tetapi saudara dan saya mengenal. Karena apa? Roh Kudus tinggal di dalam kita dan kita bisa merasakan kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, engkau yang mengambil keputusan hidup tanpa disertai oleh anak-anakmu, belum tentu engkau tidak bisa happy. Catatannya satu, jika engkau punya tujuan hidup, milihnya adalah milih yang benar. Tadi yang saya bicarakan adalah orang yang memilih tujuan hidup untuk menikmati hidup di masa tua mereka dengan memuaskan keinginan dagingnya, memakai harta benda yang mereka dapatkan semasa muda, dipakai untuk jalan-jalan, dipakai untuk kuliner bersama teman-temannya. Dan mereka selalu ngomong, asalkan happy, pasti akan panjang umur. Saudara, di dalam hidup di dunia ini, Yesus Kristus Tuhan tidak pernah bicara bahwa panjang umur pasti baik. Tidak. Tetapi, semasa kita hidup di dunia ini, apa yang kita bisa hasilkan untuk Kristus. Bukan karena panjang umur, kemudian tidak berbuah apa-apa, itu yang berkenan di hati Tuhan, bukan seperti itu. Tetapi Yesus yang adalah Tuhan lebih menghargai bagi setiap pribadi yang berbuah lebat untuk Bapaknya di surga. Itulah murid-muridnya dia, itulah anak-anaknya dia. Oleh karena itu, jangan berpatokan dengan panjangnya usia. Seperti layaknya orang-orang dunia untuk membuat panjang umur, mereka sengaja membuat hatinya, hidupnya begitu happy dan lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya apa yang mereka lakukan tidak ada sesuatu pun yang berhubungan dengan Tuhan. Nah saudara, jika engkau memilih tujuan hidupmu untuk selalu menjadi berkat untuk orang lain, maka sampai dengan tarikan nafasmu yang paling akhir, engkau pasti tetap tidak akan bosan menghadapi hidupmu. Engkau pasti tidak akan pernah kekurangan pekerjaan, kekurangan acara, sehingga di dalam hidupmu pasti selalu muncul semangat baru, karena di dalam hatimu muncul sebuah tekad, aku harus tetap menjadi berkat untuk orang lain. Saudara, di tengah-tengah engkau tertekan, di tengah-tengah engkau sedih, di tengah-tengah engkau menderita sakit penyakit dan hidup yang sulit, engkau tetap punya semangat untuk menjadi berkat bagi orang lain. Itulah orang yang mengambil keputusan, mengambil tujuan hidupnya untuk selalu menjadi berkat buat orang lain. Saudara, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang selalu ingin menjadi berkat untuk orang lain. Tetapi hari ini kita justru dihadapkan kepada kedua orang tua yang sengaja mengambil keputusan untuk tidak hidup bersama dengan anaknya. Saudara, ketika Anda menyadari bahwa ada sesuatu yang pernah salah dulu, sehingga hari ini engkau harus mengalami kondisi kehidupan di masa tua yang seperti ini, tidak ada kata terlambat. Engkau masih bisa berbuah, engkau masih bisa berubah, engkau masih bisa bertobat, dan engkau bisa mengatakan kepada Tuhan, Tuhan,
Berkati aku sekarang, supaya aku di masa tuaku, aku boleh tetap berbuah untuk Tuhan dan menjadi berkat untuk orang lain. Memang hari ini, mungkin anak-anakku, mungkin menantuku sudah pernah terluka dengan sikap perbuatanku, dengan kata-kata tajam dan pedasku ini tadi. Tetapi setelah aku menyadari, aku akan merubah supaya aku bisa menjadi berkat untuk orang lain, walaupun bukan kepada anak kandung sendiri. Tetapi aku berharap Tuhan, ketika aku mulai merubah hidupku, aku mulai boleh menjadi berkat untuk orang lain, lembutkanlah hati anak-anakku, lembutkanlah cucu-cucuku, menantuku, dan lain sebagainya, agar supaya di hari tuaku, sebelum aku pulang ke surgamu yang mulia, aku boleh menyaksikan bahwa apa yang sudah dilihat oleh anak-anakku telah merubah hati mereka, dan mereka datang dan membisikkan sebuah kata-kata yang indah di telingaku, dan biarlah mereka berkata, "Papa, Mama, maafkan aku. Sesungguhnya aku mengasihi kalian." Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.